Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Masih di dalam hadis yang kedua jemaah sekalian, barakallahu lana wa lakum, di kitabun nikah di Bulughul Maram yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah ta'ala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya, wa qala lakinni ana usalli wa anam, akan tapi saya salat dan tidur, wa asumu wa uftir, saya puasa dan berbuka, wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Di antara faedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, muharamatul Islam lirrahbaniyah, yu'khadhu dhalika min kauni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula'i tabattul wal ibadah syaqqah min shaumin aw salat. Bahwa Islam memerangi rahbaniyah. Rahbaniyah ini yaitu orang-orang yang mempersulit diri ya dengan dalih ibadah, kemudian dia tidak menikah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pastor Katolik ya, atau yang lainnya. Maka di sini dibantah bahwa Islam membantah tabattul. Tabattul itu orang yang tidak mau menikah dengan alasan ibadah, dan membantah orang-orang yang mempersulit diri dengan ibadah yang berat, ini puasa terus tiap hari atau salat malam tiap malam tanpa tidur. Dan di antara faedah hadis ini adalah ibadah qad takun makruha la li dzatiha walakin lima ya'ridu laha min wasfin. Oh, ibadah itu menjadi makruh bukan karena asal usulnya, karena ada dalilnya, tapi karena orang bikin sifat sendiri yang tidak sesuai dengan sifat yang dijelaskan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas-salatu min ahabbil a'mali ila Allah, jelas salat merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa ma'a dzalik idza iltazama bil insan ala hadzal wajh, tapi kalau seorang melakukan salat dengan cara tidak tidur semalaman, syarat imam muharramah, maka menjadi haram atau makruha atau makruh al-aqal minimal. Wa yatafara'u ala hadhihi al-fa'idah ma yutantinu bihi ahlul bid'ah alladzina idza ankarta alaihim bid'ata milad rasul qalu kaifa tunkir alaina anta targhabu 'an as-salat 'ala rasul. Ini dia. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, maka cabang daripada faedah ini apa yang diucapkan oleh ahlul bid'ah ketika kau ingkari mereka ketika mereka menyelenggarakan bid'ah
kelahiran atau maulid Nabi SAW, mereka mengatakan, bagaimana engkau mengingkari kami? Apakah kau benci dengan salawat untuk Rasulullah? Atau targhabu fi salati alaih, atau kau membenci atau kau cinta dengan salawat untuknya? Yani arghabu fi salati alakin arghabu anil bid'ah. Maka jawablah, saya cinta dengan salawat untuk Nabi, tapi saya membenci bid'ah. Hal hadhihi salat allati ahdatsumuha, apakah salawat yang kalian karang-karang ini, wa hadza thana' ala rasul, dan sanjungan-sanjungan terhadap Rasul yang kalian karang-karang itu pada malam itu, malam maulid Nabi itu, hal hadza mimma syara'ahu Rasul, apakah itu disyariatkan oleh Rasulullah? Jawabannya adalah tidak. Tidak pernah juga dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mana pernah Khulafa ar-Rasyidin melakukan perayaan maulid? Tidak pernah. Iya kan? Padahal mereka orang-orang yang paling dicintai. Mereka orang-orang yang paling mencintai Rasulullah, lebih daripada kita. Iya, itu jamaah sekalian. Tapi mereka tidak pernah menyelenggarakan, memperingati maulid karena Rasulullah tidak menyuruh, tidak pernah menyuruh untuk menyelenggarakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini adalah bid'ah. Pokoknya adalah masalah agama ya kawan. Apabila Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah melakukannya, maka jangan dilakukan. Dalam masalah agama ya, jangan dilakukan dengan dalih apapun. Sebab mereka Khulafa ar-Rasyidin itu a'lamu minna, mereka lebih alim daripada kita. Bahkan kita disuruh oleh Nabi SAW agar kita mengikuti sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin. Alaikum bi sunnati wa sunnatul Khulafa ar-Rasyidin. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini menunjukkan bahwa bid'ah itu, dhalalah itu ada dua. Ada hakikiyah, ada idhofiyah. Hakikiyah itu adalah bid'ah yang sama sekali nggak ada dalil Quran dan Sunnah. Contoh misalnya, banyak, seperti bid'ahnya Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi atau Imam Mahdi, yang diyakini oleh kelompok Ahmadiyah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Enggak ada dalil dari Al-Quran wala Sunnah, enggak ada yang mengatakan bahwa akan muncul Nabi dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Enggak ada, ngarang-ngarang dewi mereka. Saya lihat, pengikutnya banyak. Orang Ahmadiyah itu pengikutnya banyak. Yang sesat itu banyak. Allah Ustaz. Nah itu namanya bid'ah hakiki ya, karena nggak ada dalil sama sekali. Yang kedua, bid'ah idhofiyah. Asal usulnya itu ada dalil, seperti sholawat. Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ini dalil, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam untuk beliau. Maka kita ucapkan salawat ketika banyak dalam beberapa hal kita membaca salawat, seperti dalam salat ketika tahiyat awal akhir, kemudian ketika selesai menjawab adzan, ya, dianjurkan kita bersolawat. Nah, tapi
tentang caranya. Tidak boleh orang ngarang-ngarang sendiri. Salawat yang terbaik itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mudah. Terus mereka ngarang-ngarang salawat sendiri. Panjang salawat. Ya, ada yang dinamai salawat Jibril. Salawat Jibril. Antum lihat aja di internet salawat Jibril. Memangnya malaikat Jibril mengajarkan? Ternyata tidak ada. Ada lagi salawat nariyah. Nar itu api. Saya juga nggak paham kenapa orang menamakan itu salawat api. Apa kaitannya salawat dengan api coba? Ya, kemudian ada lagi salawat badan. Padahal kata Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah, kumpulan hadis lemah dan palsu, itu tidak ada hadis yang sahih tentang tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina wa da'alillahi da', yang sahabat ucapkan ketika Nabi datang ke Madinah waktu hijrah. Tidak ada sanad yang sahih, palsu. Iya, bahkan Thaniyatul Wada' itu suatu tempat yang Nabi tidak melewati ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekiranya ada kalimat itu, tentu itu bukan diucapkan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi ketika perang Tabuk. Ketika pulang, kira ada katanya dikatakan Nabi melewati Thaniyatul Wada'. Iya. Ya ikhwan, mari kita insaf ya. Terbuka menerima kebenaran dengan dalil yang sahih. Ternyata kalimat tala al-badru alaina yang masyhur di negara kita ini, itu sanadnya palsu. Ya, silakan antum lihat sendiri di kitab silsilah al-hadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Banyak macam salawat dan juga sanjungan yang paling apa sampai dibikin buku. Itu karya Al-Busiri. Al-Busiri ini sering dibaca oleh para habaib. Itu kalau di salah satu masjid itu dibaca malam Rabu dan malam Selasa. Rutin itu, maghrib sampai isya. Isinya berlebihan, menyanjung Nabi SAW. Di antaranya, "Mali la aludhu siwaka, fa inna min judika dunya wa darrataha, wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam." Bagaimana ya Rasulullah, saya tidak bergantung kepada Anda dan berdoa kepada Anda, ya selalu laung di tanganmu kekayaan bumi dan kehidupan dunia dan akhirat. Coba lihat, Nabi katanya memiliki kekayaan bumi ini beserta isinya dan akhirat. Apa betul? Siapa? Lah teruslah kalau Nabi yang menguasai dunia akhirat, lah Allah di mana? Berarti mereka mendudukkan Nabi pada derajat ketuhanan, seolah-olah memiliki dunia dan akhirat. Memangnya sekarang Rasulullah memberi makan kepada 8 miliar manusia? Tidak ada. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Dia Nabi, Rasul yang diutus mendapatkan wahyu. Tapi dia bukan Tuhan. Mana ada kekayaan dunia dan akhirat dimiliki Rasulullah? Berlebihan. Busiri berlebihan. Iya. Kemudian wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam.
Dan di antara ilmu wahai Nabi, kau menguasai ilmu yang ditulis oleh pena dan di Lauhul Mahfuz. Bohong kan? Berlebihan ini, ya, mengatakan bahwa Nabi mengetahui yang ada di Lauhul Mahfuz. Apa itu kitab Lauhul Mahfuz? Itu kitab catatan takdir seluruh makhluk. Semua yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Kemudian hari ini yang terjadi di alam semesta dan yang akan datang sampai kiamat dengan detail, sampai daun-daunan yang jatuh, biji-bijian yang ada di kegelapan bumi, binatang hewan yang ada di darat dan di laut. Nabi tahu? Tidak tahu. Tapi Al-Busiri mengatakan Nabi tahu. Ini yang dimaksud dengan sanjungan, berlebihan, bahkan mendudukkan Nabi pada derajat Allamul Ghuyub, mengetahui yang gaib, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini syirik ya kawan. Syirik itu menyamakan makhluk dengan Allah dalam sifat-sifat yang khusus. Iya, seperti mengetahui yang gaib, seperti memberi rezeki dunia akhirat kepada seluruh makhluk. Itu kan Allah sebenarnya. Tapi Busiri mensifati Nabi seperti Allah. Itu ya. Kemudian mana tadi? Ya, jadi itu namanya bid'ah idhofiyah, yaitu melakukan sholawat atau sanjungan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falmuhim anna hadzal hadits tafarra'u ala faidatihi. Ya. Jadi dengan hadis ini terkandung faedah, contoh yang menjadi cabang, itu dalam hal sifat atau cara atau bilangan atau menentukan tempat dan waktu, itu tidak boleh ngarang sendiri. Seperti ada kemarin ada kelompok liberal yang nyusup ke MUI mengatakan karena untuk menghindari macet ada dan desak-desakan di Mina, maka haji sebaiknya jangan hanya bulan Dzulhijjah. Jadi mereka mau membagi negara-negara di dunia ini hajinya itu dari mulai bulan Muharram, Safar, ya, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Jadi digilir begitu menurut bulan selama setahun. Nah, ini kan ngawur. Menentukan waktu tanpa petunjuk dari Nabi SAW, itu bid'ah. Atau menentukan tempat supaya nggak berdesakan, sebaiknya sebagian jamaah Indonesia haji tawafnya di Jember. Wow, di Jember, ya. Tawaf itu hanya ada satu di Mekah sana, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Mana ada di Jember ya. Wa min fawaid al-hadits mubadaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibtal al-batil. Nah, ini penting ya, kawan. Di antara faedah hadis ini, itu ketika Nabi mendengar ada 3 orang sahabat yang ingin puasa tiap hari tanpa berbuka, maksudnya puasa terus panjang hidup, sholat malam tanpa tidur, tidak mau nikah, mau fokus ibadah, maka Nabi bersegera untuk membantah kebatilan. Li'annahu min haitsu ma dzakaru lahu dzalik qama wa khataba. Yani begitu mereka mengucapkan kalimat seperti itu, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah dan melarang mereka melakukan itu. Wa yatarattabu ala hadza an-naqadat bihi wa nubadir bi inkar al-batil. Kita juga gitu. Kalau ada orang mengucapkan kalimat yang salah,
kita jangan diam saja, kita luruskan. Yang terbaru ini ucapannya Imam besar Masjidil Istiqlal, mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kita semua Bani Adam, dan Bani Adam itu semua dicintai oleh Allah apapun agamanya. Ngawur orang ini juga. Ternyata dia itu liberal, zindik, sesat. Oh iya. Bagaimana dia mau mengatakan Allah menerima semua agama Bani Adam coba? Lah terus bagaimana Allah mengadab kaum Nuh alaihissalam yang menyelisihi Nabi Nuh alaihissalam? Apakah Allah ridha dengan kaumnya Nabi Nuh? Bohong. Imam Istiqlal. Lalu bagaimana dengan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh yang diazab oleh Allah karena menentang nabinya, Nabi Saleh. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Apa orang ini gak baca Quran ya? Kadang-kadang sampai heran aku. Imam besar mengatakan semua agama itu diridhoi oleh Allah. Apa nggak baca tentang kisah sejarah Nabi Muhammad dengan Abu Jahal sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab? Apakah Allah menerima Abu Lahab? Lalu terus bagaimana surat Al-Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang memberitakan bahwa Abu Lahab masuk neraka. Profesor loh dia itu, profesor, dokter, tapi kok aneh gitu ya. Ini ya kawan, apa penyebab seorang itu bisa zindik begitu, menyimpang jauh, dan ucapan dia itu subhanallah sudah pernah dibantah oleh Allah 14 abad yang lalu dalam Al-Quran diturunkan surat Al-Qalam. Afanaj'al muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyar am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkum salhum ayyuhum bidzalika za'im. Jadi apakah kami mau menyamakan antara orang muslim dengan kafir? Bagaimana kalian ini memberi hukum seperti itu? Ataukah kalian memiliki kitab sebelum Al-Quran yang menunjukkan itu? Ataukah kalian ada ilmu tentang perjanjian kalian dengan Allah bahwa orang-orang yang kafir dan musyrik itu akan aman pada hari kiamat? Alangkah buruknya apa yang kalian ucapkan. Iya, subhanallah. Allah membantah itu. Aliran liberal ini sudah 14 abad yang lalu. Mungkin kalau kita lihat nanti asbabun nuzulnya kita akan tahu siapa yang mengatakan menyamakan semua agama. Ya mungkin orang-orang musyrikin, orang musyrikin menganggap sama aja keyakinan. Iya. Jadi sekarang ini muncul neo Abu Jahal, orang-orang bodoh, ya, yang menghidupkan lagi ajaran jahiliyah. Allah musta'an. Kemudian, jadi jangan diam saja. Ya, boleh nggak mencium setan? Setan kan ada dua, ada jin dan manusia. Boleh nggak? Pernahkah Rasulullah mencium setan? Pernahkah Rasulullah mencium kepalanya tokoh kafir? Kan setan itu. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Bahkan Rasulullah ketika sholat gerhana, ya, tiba-tiba Nabi menjulurkan tangannya begini ya.
Terus selesai sholat, Gerhana ditanya, ya Rasulullah, kenapa tanganmu begini tadi? Aku tadi melihat jin, setan, maka aku cekik dia lehernya sampai lidahnya menjulur dan aku merasakan dinginnya lidahnya di tanganku. Itu Rasulullah mencekik setan, jin. Mana ada Rasulullah mencium setan? Kemana akal kita mencium setan? Jangan berlebihan. Justru Nabi kalau ada orang sesat, Nabi itu meluruskannya, menasihatinya. Sebagaimana Nabi menasihati Adi bin Hatim. Kata Nabi, alqi anka hadzal wathan. Lepas itu berhala yang ada di lehermu itu, salib. Iya, lepas itu berhalamu. Bagaimana ya kan? Tegasnya Nabi itu ya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang Nasrani itu menyembah pastor mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Surat At-Taubah. Orang-orang Nasrani dan Yahudi menyembah pastor mereka. Kata Adi, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Dulu kan dia dulu Nasrani, Adi bin Hatim. Bahkan ketika para pastor itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka mengikuti saja. Dan sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengikuti saja. Mengikuti pastor dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya, itu sama dengan syirik dalam ketaatan. Jadi memberi nasihat, bukan membiarkan. Itu ya jemaah. Masya Allah ya, Zakir Naik itu luar biasa deh. Atau mengenal Zakir Naik deh. Dia ketika mendakwahi orang-orang Nasoro, orang-orang apalagi ateis, luar biasa hujahnya. Banyak yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam dengan sebab dakwah beliau. Ya namanya kekurangan, semoga Allah ampuni dia. Manusia siapa yang nggak ada kekurangan ya kan? Lah kalau kita orang selalu melihat kekurangannya, dia itu kalau datang ke Mekah dihormati sama para ulama di Mekah. Zakir Naik, Imam Masjidil Haram menghormati dia, duduk di sebelah sampingnya ketika berbuka puasa. Ada sebagian orang yang sukanya mencari keburukan, kejelekan, kekurangan. Ya jelas dia punya kekurangan karena dia bukan ahli hadis. Dia itu kristolog, ahli Bible. Jadi membantah orang-orang Nasrani dengan Bible. Itu kan luar biasa. Iya, itu ya kawan. Dia ngambil dari siapa itu? Didat, Ahmad Didat. Dia salah satu pengagumnya Ahmad Didat. Dan dakwah pakai bahasa Inggris. Dan banyak masuk Islam. Ada pendeta, pastor masuk Islam setelah debat dengan dia. Lah kita orang berapa yang sudah masuk Islam yang kita dakwai? Itu yang mengkritik Zakir Naik itu seberapa dia ngajak orang masuk Islam. Dia terang-terangan itu depan ribuan orang dakwah. Wah, dimaki-maki entek udah sering udah dia. Bahkan dia diancam ditangkap oleh pemerintah India. Maka dia keluar dari India. Kalau dia masuk India ditangkap dia. Mungkin dihukum mati. Dianggap melecehkan agama Hindu. Maka dia diterima di Malaysia, dilindungi oleh pemerintah Malaysia dan juga Saudi. Gitu ya. Jadi jangan membiarkan orang yang salah, tapi yaitu membantah dengan dalil. Sekali lagi dengan dalil. Bantah dengan dalil Quran dan hadis. Lian al-batil idza suri wantashar sara wantashar.
Sebab kebatilan itu kalau tersebar dan tidak ada yang membantah, sara intisyari sama, maka untuk membendungnya susah karena sudah menyebar. Ibaratnya banjir, kalau dari awal sudah dicegah di bendungan, nah itu mudah untuk menghalaunya. Tapi kalau bendungan tidak ada, sulit. Perumpamaannya seperti itu. Lakin fi awal amrihi sahl yasul. Kalau di awal dicegah mudah. Nah, begitu pula ya akhwan, bid'ah. Kalau ada orang mengada-ngada dari awal kita nasihati, insya Allah nggak tersebar. Dan di antara faedah hadis ini, annahu yanbaghi i'lanul inkar idza da'at al-haja lidzalik. Iya, termasuk faedah juga di sini bukan sekedar membantah yang batil, yaitu i'lan, mengumumkan pengingkaran terhadap kebatilan. Ini diumumkan di depan khalayak jika diperlukan itu dan ada maslahatnya. Bidzalika yakunu al-munkar muntashira, jika kemungkaran sudah tersebar kemana-mana. Wajuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara faedah hadis ini yang baqi al-buda'a fil khutbah walau kanat 'arida bil hamd wa thana. Masya Allah. Hendaklah ketika khutbah itu ya, atau muhadarah, kajian, itu hendaklah apa? Diawali dengan apa? Dengan memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Ya. Oh, sudah dari tadi ya? Ya, sebentar lagi salat syuruk. Itu hendaklah ketika berkhutbah atau muhadarah atau pengajian diawali dengan memuji dan menyanjung Allah, seperti innal hamdalillah dan seterusnya, seperti alhamdulillah. Ya, pokoknya memuji-muji Allah di awal. Begitu pula khutbah Id, Fitri dan Adha. Itu ya akhwan. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW setiap khutbah Jum'ah dan khutbah Id itu membaca khutbatul hajah itu dengan lengkap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu yang Nabi baca ketika khutbah Jumat di awal itu. Faedah daripada hadis ini bayan maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-din al-yusr. Iya. Bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwa agama Islam itu mudah. Mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah diyakini. Tidak sulit. Makanya Rasulullah SAW bersabda, usalli wa anam, saya itu sholat, saya juga tidur. Wa asum wa aftir, saya kadang puasa, kadang tidak. Dan juga sesuai dengan ayat, yuridullah bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan apa? Kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan. Orang-orang yang mempersulit diri itu bukan dari Islam. Coba lihat orang-orang Syiah. Orang Syiah tanggal 10 Muharram apa yang mereka lakukan? Memukuli diri sendiri dengan pisau, dengan benda tajam sampai berdarah-darah. Katanya meratapi kematian Husain. Apakah Rasulullah menyuruh menyiksa diri seperti itu? Tidak. Ada lagi orang Syiah itu kalau salat tarawih 1000 rakaat katanya. Bayangkan 1000 rakaat. Ya apa salatnya? Yang 23 aja udah banyak berkurang kok 10 hari terakhir Ramadan ya kan.
karime sak sop. Apalagi 1000. Kayak bisa bayang loh, sholatnya kayak apa itu? Mempersulit. Islam ini mudah, jangan dipersulit. Quran sunnah itu mudah. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir. Sungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan. Apa ada orang yang mau mempelajarinya? Itu ya. Ada pertanyaan kan? Sudah habis waktunya. Hah? Kalau nggak ada saya tutup. Para ulama sekarang banyak bantah tentang maulid. Sekarang kan bulan maulid ya. Kata orang-orang bulan maulid sekarang. Ada istilah umroh maulid juga. Mana ada umroh maulid? Umroh yang terbaik itu Ramadan. Itu yang terbaik. Allah musta'an. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.